Apa yang Yesus katakan di bawah ini menjadi salah satu ucapan yang paling menantang dan sulit dipahami saat ia berkata kepada orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 21. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mengapa Yesus memberikan perintah yang tampaknya begitu keras ini? Apakah ini berlaku untuk semua orang atau hanya bagi orang muda kaya itu? Mari kita selami lebih dalam makna ucapan Yesus ini. Dikisahkan ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, menanyakan bagaimana ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mendengar pertanyaan anak muda ini, Yesus menjawabnya, turutilah segala perintah Allah. Kata orang muda itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Intinya, semua perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dengan yakin pemuda itu mengatakan bahwa ia sudah mentaatinya sejak masa mudanya. Semua itu telah kuturuti, apalagi yang kurang? Luar biasa, tidak mudah mengikuti dan mentaati apa yang tertulis dalam hukum Taurat, terlebih untuk seorang anak muda yang kaya, di mana dengan kekayaan yang dimilikinya bisa melakukan apa saja. Mendengar jawaban ini, Yesus sama sekali tidak heran dan bangga apalagi memuji anak muda itu. Yesus melihat lebih jauh ke dalam hati pemuda itu dan menyadari bahwa meskipun ia mematuhi hukum secara lahiriah, hatinya terikat pada sesuatu yang paling kuat, kekayaannya. Yesus memberikan tantangan yang sangat pribadi, yaitu menyuruh menjual semua yang dimilikinya dan memberikan kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Itu yang Yesus katakan dalam kalimat di awal. Mendengar jawaban itu, pemuda itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih karena ia memiliki banyak harta. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia tampak benar di luar, kekayaan menjadi penghalang baginya untuk sepenuhnya mengikut Yesus. Ucapan Yesus meski ditujukan hanya kepada pemuda kaya itu, tetapi berlaku juga buat siapa saja, di mana bukan hanya kekayaan yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, tetapi juga semua hal lain yang bisa mengikat dan membelenggu hidup kita. Beberapa tokoh Kristen ternama memberikan pandangan mereka mengenai ucapan Yesus ini. Misalnya, John Stott menyoroti bahwa perintah Yesus dalam Matius 19 ayat 21 adalah panggilan untuk ketergantungan mutlak pada Tuhan. Menurut Stott, Yesus tidak mengutuk kekayaan itu sendiri, tetapi sikap hati yang bergantung pada kekayaan sebagai sumber identitas dan keamanan. Pemuda itu harus melepaskan apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya sebelum ia bisa menjadi murid sejati. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity berbicara tentang bahaya kekayaan yang dapat menjadi berhala. Kekayaan memberikan ilusi kendali dan kepuasan, tetapi pada akhirnya gagal memberikan kebahagiaan sejati. Yesus memanggil orang untuk melepaskan apapun yang mengikat mereka kepada dunia ini agar mereka dapat sepenuhnya mengandalkannya. Sementara itu, Matthew Henry dalam komentarnya menjelaskan bahwa perintah Yesus kepada orang muda kaya itu tidak dimaksudkan sebagai aturan universal bagi semua orang. Sebaliknya, itu adalah pengujian bagi hati orang tersebut.
Kekayaan telah menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani orang muda ini. Dan Yesus tahu bahwa satu-satunya cara baginya untuk benar-benar mengikut Tuhan adalah dengan melepaskan apa yang paling ia kasihi. Sementara Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship menambahkan bahwa panggilan untuk mengikuti Yesus selalu memerlukan pengorbanan. Ketika Kristus memanggil seseorang, Dia memanggilnya untuk datang dan mati. Bonhoeffer menegaskan bahwa mengikuti Yesus memerlukan komitmen penuh, yang mungkin melibatkan melepaskan hal-hal yang kita anggap paling berharga. Apa makna dan pelajaran rohani dari ucapan Yesus ini? Ucapan Yesus ini adalah panggilan untuk berfokus pada harta di surga, bukan harta di bumi. Kekayaan itu sendiri tidak salah, tetapi cinta akan kekayaan yang menempati tempat utama dalam hati kita adalah masalahnya. Yesus menginginkan murid-muridnya bebas dari belenggu apapun yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari mengikutinya dengan sepenuh hati. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk memeriksa apakah ada sesuatu dalam hidup kita, entah itu kekayaan, pekerjaan, hubungan, kesenangan, hobi, ataupun ambisi yang menjadi penghalang bagi kita untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan. Dalam Injil Matius, Yesus sering berbicara tentang sikap hati. Ketika ia mengatakan kepada orang muda kaya untuk menjual hartanya, Yesus tidak hanya berbicara tentang tindakan fisik, tetapi tentang perubahan hati yang diperlukan untuk menjadi murid sejati. Pemuda itu dihadapkan dengan pilihan untuk melepaskan kekayaan duniawi dan menerima kekayaan surgawi yang lebih besar, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Setiap orang memiliki harta dalam tanda petik yang mereka pegang erat-erat, dan Yesus menantang kita untuk melepaskannya demi mengikutinya. Bagi sebagian orang itu mungkin kekayaan materi, tetapi bagi orang lain itu bisa berupa ambisi pribadi, kesenangan pribadi, kesukaan objek ataupun person tertentu, bahkan rasa aman yang salah atau hubungan yang tidak sehat dengan orang lain. Ucapan Yesus adalah panggilan untuk merenungkan prioritas hidup kita dan mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya. Dapat disimpulkan, ucapan Yesus dalam Matius 19 ayat 21 mengungkapkan kebenaran yang mendalam bahwa mengikuti Yesus memerlukan pengorbanan dan perubahan hati. Bagi pemuda kaya itu, hartanya menjadi rintangan untuk benar-benar mengikuti Tuhan. Demikian juga kita dipanggil untuk memeriksa apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kekayaan dalam bentuk apapun bukanlah masalahnya, tetapi cinta dan ketergantungan kita terhadap kekayaanlah yang menjadi masalah. Demikianlah pemahaman dan pembelajaran kita mengenai ucapan Yesus pada hari ini. Kiranya kita semua boleh dimengerti dan diberkati melalui ucapan Yesus yang sulit ini. Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.